Oh yang teriak, iya dong. Maksudnya gini, aku yakin Nomor kerja. Usil. ya tergantung blockingan lah Nyok. Oh ya tapi Onyo aman kan? Maksudnya kalau Gio nanti misalnya ternyata berjodoh sama Bunda, Onyo aman? Ya waktu-waktu dekat ini kan Bunda harus kerja terus lagi, kerja semangat lagi. Kalau aku mah aman-aman aja. Gimana nanti Wedi? Aman dong. Aman dong. Ini mah kalau ada invoice aman dia. Iya. Tapi jujur ya, walaupun dia ganteng, dia kaya raya, dia apa, tapi kan lu yang kenal dekat. Dia tipe lo nggak? Kenal deket. Ya maksudnya lu yang lagi sering spend time waktu sama-sama. Ya baru-baru akhir-akhir ini lah. Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Gio tuh Wendy. Sumpah Wendy amat. Jangan lupa like, subscribe. Buat para buzzer-buzzer yang ngomongin ya ini aku lagi di tempat Kita kata saja apa? ya rooftop, nggak usah ingin aja. Kita para Sargius kita sabar aja ya. Jadi nanti udah jadi baru yang lain pada diem. Jadi sekarang kita mah tenang-tenang aja. Perginya? Sama dia? Nggak mau sama aku? Kenapa? Pokoknya Banyak duit. Kalau aku buka juga ntar rekeningku kamu kaget. Emang udah berapa sih rekening? Mau tahu bahagia kamu di mana? Di mana? Di sini. Onyo, di mana hati nurani kamu saat kamu story IG tentang Sarwenda? Kamu dari kecil disayangi Sarwenda layaknya seperti anak kandung, tapi kalah kamu membuat dia bersedih. Enggak ingatkah kamu bagaimana Sarwenda menggandeng tangan kamu, bagaimana Sarwenda merangkul kamu, bagaimana Sarwenda memeluk kamu dan memberikan kasih sayangnya layaknya kamu anak sendiri. Sementara kamu aja tidak pernah diperhatikan sama ibu kamu. Jadi saat mereka lagi berkelahi begini, berdebat begini, harusnya kamu jangan speak up, harusnya kamu menenangkan mereka, harusnya kamu merangkul mereka, bukan malah kamu berpihak kepada salah satu mereka. Kamu tidak tahu rasanya sakit Sarwenda saat ini. Dia udah memberikan kasih sayangnya kepada kamu begitu tulus, tapi kamu saat kamu udah dewasa, malah kamu yang membuat dia bersedih. Katanya Bunda Sarwenda itu mengirimkan surat untuk bisa bertemu dengan Ruben Onsu, untuk bisa bicara dengan Ruben Onsu. Jadi saya mau bilang sama Bunda Sarwenda ya, tetap rendahkan hati, jangan pernah takut, Tuhan ada di pihak kita. Itulah wanita kuat, ya. Itulah wanita kuat. Wanita kuat dalam arti apa? Sanggup dia meminta maaf, ya. Sanggup dia untuk dia duluan datang, gitu loh. Ini perempuan loh, perempuan bukan laki, ya. Perempuan dia itu mau merendahkan diri hatinya di hadapan Tuhan, dia mau meminta maaf ke publik tentang kesalahannya, itu sesuatu hal yang luar biasa, ya kan? Perempuan yang dia itu memberikan surat untuk supaya bisa berkomunikasi itu nggak hebat? Menurut saya itu hebat. Itu adalah perempuan yang hebat. Plastik, sampah dan tisu seharga 35 juta rupiah. Seberharga apa sampah sehingga harus dibungkus dengan plastik seharga itu? 35 juta rupiah itu sudah di atas UMR manapun itu. Wenda, laki lu noh disindir sama mantan suami lu noh. Coba dong Wen, kalau misalnya punya laki, kalau misalnya ada kerjaan, jangan numpang di rumah orang, ngerjain kerjaannya. Di rumah sendiri dong, tunjukin rumahnya yang mana. Kan katanya CEO 2000 toko. Gue kalau misalnya jadi tuh laki, gue mah udah ngaliang 5 meter. Serius deh, malu. Serius deh, malu. Disindir langsung oleh pemilik rumah. Buset, kata gue. Coba lu bayangin betapa malunya begitu. Udah mah kalau misalnya nge-live di situ, terus ngejain endorsan juga di situ. Kata gue, pakai rumah sendiri, tunjukin rumahnya. Tunjukin. Jangan pakai rumah orang mulu. Gimana sih? Ini baru satu nih di-upload sama Kak Ruben Onsu ya guys ya, baru satu nih ya kan, tampil tuh ya kan di IG-nya Kak Ruben Onsu. Nanti ada lagi. Malu. Kata gue mah pulang, bener. Pulang. Kemana kayak pulang lu? Elah. Jam tangan mewah milik Giorgio Antonio.
Yuk kita bahas. Lagi ramai banget nama Giorgio Antonio, lagi hot topic di dunia sosial guys. Apalagi kekasih Sarwenda sekarang ini lagi berseteru dengan kubu sebelah, dan netizen banyak ngait-ngaitin beliau sama CEO, tapi CEO gadungan guys. Nah, atau tidaknya Koko nggak ngerti, tapi yang lebih menarik perhatian Koko adalah dari jam tangan yang dia pakai guys. Dan itu harganya semua nggak main-main. Langsung kita masuk yang pertama ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat di jam tangan beliau yang warna putih itu adalah Rolex Daytona white dial menggunakan bracelet stainless steel guys, dan harganya itu kisaran kurang lebih 400 jutaan. Kedua, kalian bisa lihat juga ini dari Rolex Daytona Cosmograph brown dial, dan ini harganya cukup fantastis, sekitar 900 juta rupiah guys. Nggak berhenti sampai situ, selain Rolex dia pun juga punya jam tangan Richard Mille. Kalau kalian lihat di tangan ini adalah RM67 yang versi tipis, dan harganya bikin kaget guys, 3,6 miliar bos. Selain RM juga punya Patek Philippe. Nah, kalau kalian lihat di tangannya ini, itu adalah Patek Philippe Aquanaut yang Yo guys ya, mungkin kalian sudah melihat beberapa info terkait tuh guys ya. Nah, ini ada info lagi terkait cukup modal tampang, televisi, tembok, hording, lampu, peralatan dapur, piring, meja makan, lantai yang kau injak, semua itu punya Ruben. Punya Ruben katanya gitu guys ya. Waduh, ini kita lihat seperti apa ya dari info dari CEO, yaitu si siapa namanya? Giorgio ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru tentunya yang lagi viral ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kasih lancar ya guys ya. Dan aku juga ada akun YouTube kedua aku, yaitu Uki Kelvin Reaction. Di sana juga ada beberapa info terkait Ruben juga, terkait berita-berita lain juga ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Kita langsung reaction bareng-bareng guys ya beritanya. Tuh lihat guys, makan ayam tuh ya di rumah Kak Ruben. Ini kan di rumahnya Ruben ya. Waduh. Tuh lihat kenapa bibirnya begitu guys, kan perhatikan bibirnya di si siapa? Giorgio ya. Tuh lihat tuh. Ya ampun, mesum banget guys. Kami sudah muak ya, putus asa besar, mimpi tak pernah berjalan lancar. Waduh. Waduh, tuh lihat tuh ya. Dia ya seperti itu gitu ya. Ya ampun, fiti-fitinya tuh ya. Beda sama Korban. Tuh guys ya, kita lihat lagi. Si Jandi semakin kesini makin kesana. Setiap nge-live yang dipertontonkan adalah adegan tak senonoh ke publik dengan seringai wajah mesumnya. Pantas saja si Onyo bongkar kedok mantan bunda jadi-jadiannya. Lihat seringkali Jandi ketika tangannya dibelai CEO. Perhatikan mimik mesu ya. Demi membela ayah angkatnya. Harusnya KPAI memberi teguran keras atau sanksi kepada dua publik figur yang tidak bermoral ini. Mereka sengaja mempertontonkan hal-hal yang sudah jelas kemana arah akting mereka ini. Bagaimana menurut kalian? Hal wajar atau di luar nalar manusia dewasa? Apalagi figur seorang ibu. Masih pantaskah mereka diberi ruang mempertontonkan hal-hal konyol di saat jualan live mereka? Betul ya. 200 juta, 1 bulan 60 miliar dong. Kenapa masih dudukin rumahnya mantan? Tuh, Cice kesel lihat muka pas bilang Cing Cong langsung blok sosmed Sarwenda. Beli aja, duitnya kan banyak, ya kan? Iya, tadinya saya nggak mau ngeblok sama, tapi saya aja lihat muka dia kayak begitu ngomongnya kesel, apalagi mantan. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet. Di rumah emang paling enak, kita ngopi dulu yuk. Waduh, ini komentar dari Ruben ya terkait dia bikin fitness kit seperti ini di rumahnya Ruben guys ya. Tuh. Malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Rumah aja sih. Di rumah aja sih gitu. Ada di rumahnya Ruben guys, dan aku lihat komentarnya nggak tahu malu lah apalah gitu guys. Dan ini fitinya langsung dihapus ya katanya sih. Cuma kan banyak yang sudah meng-save dan nge-repost ulang gitu ya. Waduh. Katanya dirinci, di reimburse, ya memang benar. Ya, di reimburse memang. Nah,
Berarti itu sistemnya menalangi kan, menduluankan dulu. Sarwenda duluankan dulu duitnya, baru dirincikan, dikirim deh ke CRO biar dibayarkan. Oke, jadi buat kemarin emak-emak yang bikin tren, kalau aku dikasih jatah 200 juta sebulan, bukan begitu trennya, biar aku ajarin sini. Kalau aku disuruh talangin jatah bulanan 200 juta sebulan, aku bakalan bla bla bla. Kau itu kayak gitu. Ada yang berani nggak? Jangan lupa masukin kata talangin. Jangan kan menalangi 200 juta, menalangi 200 ribu aja pasti ngereok tuh. Pasti ngereok katanya gitu guys. Ini mungkin tim dari Bu Sarwenda gitu ya. Waduh. Gue udah gak sabar ngebahasnya. Sebenarnya ini akan merusak sosial media gue karena terlalu cepat mempostingnya lagi. Tapi gue lihat si Ben Xiong itu dia ngeposting pacar mantannya. Tadi katanya anak aja yang menjadi fokus, pengen ketemu doang. Ternyata feeling gue benar. Dia itu cemburu karena dia merasa dia berfefek. Jadi dia kalah saing sama Wen, ya kan? Bisa dapetin Gio nih, gue harusnya dong. Karena kan gue emak, oma, ya kan? Gue juga punya anak, melahirkan. Dari cara dia mengomentari foto Gio itu dengan bilang enak nih ngopi, maksud dia itu rumah gue gitu. Rumah apa? Lelang. Itu kono gini kan, bagi dua kan ya. Dan Gio itu adalah orang yang membantu untuk mencari kerja, menjadi pemanis di live-nya itu. Si Wen, ngerti gak lu? Makin kesini makin kelihatan kan, makin keungkap kan, mana ada laki-laki maco ngebahas postingannya begitu. Men-spill pacar mantan. Curiga pengen banget ngokop dia tadinya, tapi ya ketikung sama Wen dia gak laki sih. Fix gak laki. Pakai teknik pembersih. Barusan mungkin Sensei Bella cinlok sama mungkin Gio ini tipe wajahnya si Sensei Bella ya, makanya dia mendukung ya. Yang satu gatel kita vulgar dan langsung si janda terus berasa di aduh aku nggak bisa ngebacanya tipe kayak berkak aja teriak-teriak gak jelas, pura-pura gak suka teriak-teriak tapi menikmati banget kelihatannya. Waduh Kayak gini bersih. Apa lucunya aja bagus bingung. Berniat mencurahkan kesedihan kepada sang kekasih, Sarwenda justru mendapat tekanan batin. Bukan ketenangan yang ia dapat, Sarwenda malah harus menerima kemarahan Giorgio yang menyebutnya wanita bodoh. Ucapan itu terlontar karena Sarwenda dinilai masih berharap pada seseorang yang jelas bukan anak kandungnya. Waduh. Asik ya. Sikap Sarwenda yang sengaja untuk pakaian ke netizen dan Sergio di live ya. Gak nyangka sumpah bukti di sidang. No. Kan ngasih lihat dia pakai ini. Oh iya. Jadi kayak bener-bener kelihatannya tuh goals gitu guys. Kamu jangan nyengir, mending pakai. Wih, rumah baru. Kok jadi begitu ya dia ya? Ya ampun ngeri ya. Adik Sarwenda baru sekarang punya rumah baru. Mungkin kalau masih gadis masih nggak wajar ya. Cuma dia posisinya masih udah punya anak ya masalahnya ya. Dan dia pernah bilang nanti jejak digital gimana gitu ya. Tapi dia melakukan hal seperti itu ya. Aneh sih. Kayaknya sok-sokan dengan pengen omakase, nggak mau tumpeng, so cantik juga, belagu banget. Padahal kalau dulu Sarwenda nggak dipungut sama Ruben, semua keluarga jadi cici-cici biasa ya, bukannya bersyukur dibantu naik derajat gitu ya. Waduh. Makan tumpengnya apa? Iya. Kok makan tumpeng sih, omakase dong, Pak. Wah. Menurut Tete Jian, Gio jadi pacar nggak peka dan nggak pengertian. Kenapa baru nawarin Wenda duduk ketika Wenda terlihat kecapean ya guys? Gitu. Coba kalian perhatikan Sarwenda yang terlihat kecapean banget ya guys. Tetapi kenapa Salfox sama Gio yang tidak menyuruh Wenda duduk dari tumbennya makanya KRL guys. Gio, keluar nggak lo? Oh ini dia. Keluar nggak lo dari rumah mantan istri orang? Ini gua aja di Amerika bisa punya rumah tingkat lo. Masa lo numpang? Hah? Ayo, keluar nggak lo? Tuh, keluar nggak lo? Waduh. Di scroll Instagram tiba-tiba lewat postingannya Ruben Onsu terbaru. Udah beberapa jam yang lalu deh. Kayaknya udah 5 jam yang baru. Ngeposting video TikToknya si Giorgio. Itulah suaminya pacarnya Wen. Komen-komennya seru tau. Pada bilang
ngopi aja katanya CEO, tapi ngopinya di rumah orang. Betul ya. Nah, itu dia guys beberapa info terkait Syarwenda CEO ya, dan tadi juga dapat dukungan dari Salsabella. Mungkin kalian punya komentar tim mana nih antara Ruben atau Syarwenda, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir ya. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you guys.